perluas jaringan, kemudian tingkatkan sumber daya. Di sana sumber daya tidak hanya manusia ya, juga sumber daya yang lain yang Anda butuhkan dalam pengembangan bisnis Anda. Kemudian tingkatkan pelayanan konsumen, kemudian inovasi produk, kemudian minimalisasi biaya operasional, kemudian investasi, dan pengaturan keuangan. Nah, kita akan mulai satu persatu. Oke, tingkatkan promosi. Ya, promosi merupakan tahap terpenting setelah usaha terbentuk. Kenapa? Karena promosi mengenalkan produk yang Anda jual kepada calon konsumen. Bagaimana konsumen akan membeli kalau dia sendiri tidak tahu ada produk tersebut? Ya. Nah, jadi kegiatan promosi ini harus senantiasa dilakukan secara kontinu saat usaha telah didirikan. Nah, jenis media promosi yang bisa Anda gunakan itu ada yang offline, ada yang online, kemudian ada juga yang campuran. Kalau yang offline, ini biasanya dulu-dulu yang dilakukan sebelum pandemi. Kalau pandemi mungkin ini juga sudah sangat jarang dilakukan. Karena offline itu prosesnya langsung, face to face, bahkan door to door. Maksudnya door to door itu kita tidak mengetuk dari pintu ke pintu, tetapi Anda akan bertemu langsung dengan konsumen. Misalnya Anda buka stand di Car Free Day, kemudian pada event jalan sehat, kemudian pada event sepeda santai, kemudian ada juga event pameran atau seminar, ya. Kemudian Anda membuka outlet di situ, mengenalkan produk Anda secara langsung. Nah, itu yang offline. Kemudian untuk yang online, Anda menggunakan media sosial, ya, media sosial. Nah, media sosial ini yang sekarang sedang ngetren, misalnya ada di Instagram, kemudian WhatsApp, kemudian ada juga Line, ada juga Twitter. Anda menggunakan banyak sosial media di sana. Untuk yang campuran itu gabungan antara offline dan online. Nah, ini contohnya, coba Anda lihat promosi. Hair with high shine and gloss, full body and bounce, perfect healthy condition is only because of our conditioning shampoo. Beautiful hair like this can never be yours. Sleeky shampoo, only for the dogs. Iya, ini contoh promosi ya. Di awal mungkin Anda terheran-heran ya, anjing aja rambutnya lebih bagus dari rambutnya manusia, begitu ya. Oke, nah yang kedua adalah kenali kompetitor. Nah ini di dalam dunia bisnis sebenarnya adalah dunia kompetisi. Kompetisi ini kompetisi yang positif ya, meskipun banyak juga kompetitor yang menjalankan kompetisinya tidak dengan positif. Oke, bagaimana cara Anda mengenali kompetitor? Anda harus mempelajari apa keunggulan dan apa kelemahan dari kompetitor Anda. Kalau produk Anda produk makanan, Anda akan mengamati pengusaha makanan sejenis. Apa keunggulan dia, apa kelemahannya. Nah, dari keunggulan dan kelemahan kompetitor, Anda bisa mengevaluasi promosi, mengevaluasi packaging, mengevaluasi produk. Ya. Jadi Anda akan menghasilkan produk yang bisa dikenali oleh konsumen. Dari produk yang sejenis, produk Anda yang dikenal. Kenapa?
karena beda dari kompetitor-kompetitor yang lainnya. Ya. Oke, jadi kemampuan kedua mengenali kompetitor itu juga harus Anda lakukan saat Anda ingin mengembangkan produk Anda. Saat kompetitor Anda mulai berinovasi, Anda juga harus mulai berinovasi. Kalau tidak, Anda nanti pasti akan ketinggalan. Nah, ini dia. Kita lihat saat mengenali kompetitor, ya, Anda itu juga memiliki strategi. Anda lihat di sini saja, mau mengambil bola saja, mereka juga memiliki strategi yang hebat. Anda lihat contohnya di sana. We need this back. It's just a ball. No, it's rounder. Weapon! Ya, itu tadi contohnya bahwasanya untuk menuju sesuatu Anda juga perlu strategi yang tepat, ya kan? Nah, itu dia. Tadi kalau dilihat di filmnya, Anda lihat begitu banyak jebakan, begitu banyak hambatan yang dihadapi oleh tim dalam rangka mengambil bola. Nah, kemudian untuk mengambil bola itu diperlukan satu strategi khusus karena banyak halangan, meskipun juga yang tidak terlihat, lasernya juga ada, ya, robotnya juga banyak, tapi akhirnya mereka sukses juga mengambil bolanya. Nah, seperti itulah nanti seorang wirausahawan dalam mengembangkan usahanya. Ya, Anda tidak akan bosan untuk selalu berinovasi. Strateginya kuat, bagaimana Anda bisa mengembangkan produk Anda. Oke, untuk yang ketiga, tips yang ketiga adalah perluas jaringan. Nah, perluas jaringan. Untuk memperluas jaringan ini, sebenarnya Anda membuka akses seluas-luasnya untuk mengembangkan usaha. Bisa juga membuka toko online dan offline, bergabung dengan banyak komunitas, mengikuti berbagai event terkait, ya, berteman dengan siapa saja, ya. Itulah, diperluas aksesnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah meningkatkan sumber daya. Nah, sumber daya bisa ditingkatkan dari dua aspek, sumber daya produk dan sumber daya manusianya. Untuk sumber dayanya ditingkatkan, sebelumnya bagaimana, setelahnya bagaimana. Ini dilihat dari kualitas bahan bakunya, sebelumnya bagaimana, sesudahnya bagaimana, kualitas peralatan bagaimana, kemudian setelah ditingkatkan sumber dayanya, kualitas bahan meningkat, kemudian kualitas alat meningkat, kemudian diharapkan kualitas produknya juga meningkat. Nah, bagaimana dengan sumber daya manusianya? Nah, kemudian Anda harus melihat kondisi tim.
Nah, dari tim itu nanti Anda akan melaksanakan seleksi alam ya. Nanti akan dipilih mana tim yang handal, mana orang-orang person-person yang ulet, kemudian yang pekerja keras. Nah, itu nanti akan Anda pilih menjadi anggota tim inti Anda. Ya, carilah orang yang tidak mudah patah, ya, bermental baja, handal, ulet, pekerja keras, begitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan saat Anda mengembangkan bisnis Anda. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Ya, kita lihat pelayanan terbaik pada konsumen adalah cara terbaik untuk membuat para konsumen tersebut tetap bertahan pada produk Anda. Jadi tidak mengherankan jika layanan konsumen berkualitas tinggi harus jadi hal yang dipertahankan ketika banyak perubahan yang dilakukan. Nah, kemudian Anda bisa memanfaatkan dunia digital untuk menjaga hubungan dengan konsumen. Ya, berikan update produk atau jasa Anda. Berikan pula kesan yang baik lewat keramahan dalam melayani, menjawab pertanyaan konsumen, memberikan solusi, serta menawarkan bantuan. Maksudnya di sini memberikan solusi, menawarkan bantuan terkait produk Anda, bukan terkait hal-hal yang lain. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwasanya kita akan membuat konsumen adalah raja, sehingga konsumen harus dilayani sebaik-baiknya. Nah, jika konsumen terpuaskan dengan layanan yang Anda berikan, dia nanti akan menjadi promosi yang tak lekang waktu dari mulut ke mulut. Nah, nanti usaha Anda akan bisa berkembang dan dikenal oleh orang yang lebih banyak. Nah, kemudian berikutnya adalah inovasi produk. Ya, zaman akan terus berubah, tren pun selalu berubah. Maka dari itu, selain membuat produk dan menjaga kualitasnya, inovasi harus tetap dilakukan karena konsumen cenderung cepat bosan. Kemudian juga konsumen akan membeli barang yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, sebagai contoh, ini misalnya ada contoh jika Anda tidak bisa mengimbanginya, konsumen bisa saja berpindah pada kompetitor. Ya, jadi untuk mengantisipasi perubahan ini, Anda jangan ragu-ragu untuk mencoba hal yang baru dan berbeda untuk menarik perhatian konsumen. Nah, yang namanya inovasi itu dilihat dari berbagai hal di sana. Dari 5 perspektif. Apakah pengetahuannya yang baru? Apakah caranya yang baru? Apakah objeknya yang baru? Atau teknologinya yang baru? Atau pula penemuannya yang baru? Ya. Nah, kita bisa melihat contohnya ini. Ya, inovasinya. Ini sofa, ya kan? Nah, dari sofa ini kemudian diinovasi bisa menjadi bunk bed begini. Ya, tempat tidur tumpuk, ya. Ini dari sebuah sofa. Nah, kemudian kalau Anda di kantor, nah, ini misalnya kalau Anda kos yang mau kembali ke sofa, kemudian tempatnya terbatas. Saat tidak jam tidur, Anda bisa memfungsikannya sebagai sofa. Kalau jam tidur, Anda bisa memfungsikannya sebagai tempat tidur seperti ini. Ya, ini untuk sofanya, diinovasi menjadi begini. Bentuknya masih sama, tapi ternyata fungsinya bisa ditambah. Ada value added-nya di sana. Kemudian yang kedua, saat Anda berada di kantor, saat Anda bekerja, saat Anda kuliah,
Anda mau minum atau meletakkan hal-hal lain, barang-barang lain di sana. Kalau Anda takut bahwa gelas itu tumpah, nah Anda akan mencari satu produk yang bisa menghandle gelas Anda akan tetap bertahan pada posisinya dan tidak akan tumpah. Nah, kemudian Anda memproduksi ini sebagai inovasinya. Berikutnya, nah ini, jika dilihat ini seperti penjepit biasa, tetapi ternyata dia adalah pembersih kacamata. Biasanya Anda menggunakan tisu ya, tapi kemudian ada banyak tisu yang juga mengandung serat kayu yang tidak lembut, sehingga bisa menggores kaca. Nah, kalau menggunakan pembersih kacamata ini, kaca Anda akan terjaga, tidak gampang gores. Nah, berikutnya adalah ini, inovasi tempat wudhu agar tidak reject, begitu ya, tidak banyak air berceceran. Nah, ini seperti ini. Nah, ini inovasinya. Oke, berikutnya meminimalisasi biaya operasional. Anda perlu menyadari bahwa tujuan dalam membangun usaha adalah untuk menghemat biaya pengeluaran dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa harus ada noble value-nya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nanti Anda bisa defisit. Anda akan merugi. Anda harus benar-benar mengawasi berapa modal dan biaya operasional yang dikeluarkan serta pendapatan yang dihasilkan. Kalau biaya operasional bisa ditekan, silakan ditekan untuk meningkatkan margin keuntungan. Nah, itu. Oke, berikutnya adalah investasi. Ya. Jika berhemat saja tidak cukup, Anda bisa mencari cara mengembangkan usaha agar keuntungan Anda tetap meningkat dengan memutar uang. Ya, jadi uang yang Anda hasilkan akan bisa berputar terus. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan berinvestasi. Ya. Karena apa? Karena dengan investasi, Anda akan mendapatkan modal yang cukup nantinya. Bagaimana caranya? Nah, Anda bisa berinvestasi pada emas, investasi emas. Anda bisa berinvestasi melalui reksadana. Anda jenis investasi lainnya. Tetapi pastikan juga dicek dulu secara lengkap informasi tentang investasi yang akan dijalankan. Jangan sampai begitu uang diinvestasikan Anda kecewa karena ternyata pengembaliannya masih 10 tahun lagi, masih terlalu lama. Nah, Anda perlu mempelajari dulu bagaimana investasi yang akan Anda lakukan. Nah, kemudian langkah selanjutnya dalam pengembangan bisnis adalah ketika usaha yang Anda dirikan sudah mulai berjalan, salah satu cara mengembangkan usaha yang paling penting adalah mengatur keuangan dengan benar. Ya, jangan sampai bisnis Anda pertama meledak di pasaran. Pemasukan Anda banyak, tetapi Anda hidup berfoya-foya. Anda tidak memisahkan antara keuntungan modal dan juga untuk pengembangan modal. Nah, sejalan dengan itu, maka Anda harus mengatur keuangan Anda secara seimbang.
Ya, pengaturan keuangan ini memang rumit ya, karena pengaturan keuangan. Tetapi Anda bisa membuat pengaturan keuangan hanya dengan pencet HP. Di sana ada aplikasi yang dari BI itu ada ya, si Apik namanya, aplikasi pengaturan keuangan, si Apik yang dari Bank Indonesia, sebuah bisnis. Kenapa? Karena dengan pengaturan keuangan yang benar, modal Anda aman. Ya. Kemudian pengembangan modal Anda terjaga. Keuntungan Anda halal, misalnya begitu ya. Nah, tidak heran jika banyak usaha yang gagal karena salah dalam mengelola keuangan. Nah, untuk melakukan pengelolaan keuangan, Anda bisa mempekerjakan akuntan, bukan angkutan ya, akuntan. Tetapi kalau Anda membuka usaha awal, mungkin ya Anda tidak akan men-hire seorang akuntan. Tetapi Anda bisa menganggap diri Anda sendiri seorang akuntan dengan melakukan pembukuan yang tertib. Ya. Biasanya semua hanya one touch, ya, satu sentuhan saja Anda bisa pakai smartphone Anda dengan aplikasi si Apik. Nah, oke, baik. Itulah 9 tips yang bisa Anda lakukan dalam pengembangan usaha Anda. Dan hasilnya nanti Anda punya usaha sendiri. Nah, kalau usaha Anda sudah stabil, nah nanti bisa Anda daftarkan ke perizinannya. Nah, itu. Oke. Terima kasih. Nah, ini dari saya. Oke. Baik, itu yang dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, demikian materi yang disampaikan oleh Ibu Sri Sarwanti. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung aja untuk bertanya di kolom komentar. Nah, untuk untuk yang bertanya silahkan bisa menggunakan nama underscore izin bertanya underscore pertanyaan. Silahkan. Silahkan nih teman-teman yang mau tanya. Tadi ada materi tentang membangun usaha. Tadi aku sedikit dengar ada soal bagaimana meningkatkan promosi, itu bisa lewat offline, online, atau campuran gitu kan. Terus ada juga bagaimana kita mengenali kompetitor, lalu meningkatkan sumber daya, lalu ada juga terkait dengan inovasi, lalu bagaimana mengatur manajemen keuangan, seperti itu. Yuk teman-teman silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Atau mau langsung aja, yang mau bertanya silakan bisa open mic. Berarti sudah pada jelas semua ya? Kalau sudah jelas. Oke, sudah tidak ada yang bertanya? Bisa. Mungkin bisa gini, undur diri ya. Apa, Oh ya ini. apa boleh dari bertanya? Kuku. Oh ya ini ada yang bertanya ini. Kuku ini bertanya soal seefektif apa spanduk sebagai media promosi untuk di era sekarang, Bu? Nah, mungkin dia ini Bu kan melihat keadaan sekarang kan kalau promosi itu kan kebanyakan pakai online gitu ya Bu, pakai WA, pakai Instagram dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk spanduk sendiri itu kira-kira gimana Bu? Itu apakah masih efektif atau tidak gitu Bu? Iya.
Terima kasih pertanyaannya Mas Kuku. Saya juga mohon maaf karena tadi di awal saya bilang Mbak, begitu mohon maaf ya Mas Kuku. Terima kasih pertanyaannya. Apa spanduk sebagai media promosi di era sekarang ini masih efektif ya? Nah, sekarang ini kita lihat trennya ya Mas Kuku ya. Tren orang sekarang itu sebenarnya manusia sekarang itu adalah manusia yang visual, ya, manusia visual. Jadi dia akan melihat apapun yang menarik. Jadi media-media yang bisa dia lihat. Nah, kemudian kalau Anda membuatnya spanduk, spanduk itu kalau dibuat semenarik mungkin, dengan warna-warna yang meriah, tidak hanya hitam putih saja, atau merah putih saja mungkin akan lebih menarik, mungkin akan menarik juga ya. Nah, kemudian Anda juga perlu memperhatikan juga, sekarang ini di masa pandemi tidak banyak orang keluar rumah. Ya, kebanyakan bekerja di dalam rumah, di rumah, WFH istilahnya ya. WFO juga tidak setiap hari. Jadi orang-orang akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, kalau di rumah, jadi kesempatan untuk melihat spanduk itu menjadi lebih kecil. Ya kan? Nah, jadi sekarang spanduknya itu dipindahkan dari spanduk yang reguler besar ke spanduk yang digital. Anda bisa memasang spanduk digital di Google, Anda juga bisa pasang spanduk digital di Instagram atau di Facebook. Jadi spanduknya berubah, bergeser dari spanduk yang reguler yang besar ke spanduk digital. Begitu ya. Nah, itu saya kira seperti itu, Mas Kukuh. Kemudian bagaimana Mas Kuko? Itu jawabannya. Ini langsung saja bagaimana Mbak Siti? Langsung saja. Ini ada Mbak Triharni. Ya, ini ada dari Triharni, Bu. Mungkin bisa itu untuk Triharni bisa tanya langsung aja untuk open mic. Mbak Triharni, silahkan. Ya, baik. Permisi ya, Bu. Saya ingin bertanya. Berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan kan ada 4 macam investasi. Nah, untuk saya sebagai mahasiswa ini lebih dianjurkan berinvestasi di bagian mana ya, Bu? Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya Mbak Harni. Begini, mahasiswa mau berinvestasi. Ini konteksnya adalah Anda sudah memiliki usaha. Ya. Nah, kemudian untuk mengamankan modalnya, biar modal Anda itu tidak habis, kemudian Anda investasikan modalnya. Ya, sehingga Anda modalnya tidak hilang, plus Anda memiliki keuntungan dari berinvestasi. Nah, kalau Anda sebagai mahasiswa, investasi yang paling aman untuk mahasiswa ya deposito, begitu ya. Atau kalau Anda Muslim, ya Anda bisa berinvestasi yang deposito syariah. Anda bisa sebenarnya berinvestasi ke reksadana bisa. Tetapi biasanya mahasiswa belum memiliki kemampuan yang cukup untuk menganalisis perubahan saham di reksadana. Jadi menurut saya lebih aman pakai deposito saja, deposito berjangka dengan jangka waktu yang jangan panjang-panjang, ya, begitu. Itu menurut saya untuk Mbak Harni. Iya, Mbak Oh ya, Harni. baik. Terima kasih. Mau disampaikan lagi. Udah ada ya. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Satu dari Amanda Putri.
Nah, mungkin untuk Amanda Putri bisa open mic-nya untuk bertanya langsung kepada Ibu Sri Swan. Kepada Ibu Sri, silahkan. Oke, baik. Izin bertanya sebelumnya. Iya, Mbak Amanda, silahkan. Saya mau minta tips. Apakah ada tips buat menentukan harga produk agar tetap seimbang saat COVID sekarang? Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak Amanda atas pertanyaannya. Ini, apakah ada tips dalam menentukan harga produk tetap seimbang dengan kualitas, terutama saat pandemi sekarang? Nah, baik begini. Dalam menentukan harga produk, ada banyak hal yang harus Anda perhatikan. Ya. Ada bahan baku, ada biaya bahan baku, ada biaya pembuatan, ya, biaya produksi. Kemudian ada juga keuntungan. Kemudian ada juga kalau yang sudah dikenai pajak ada plus pajak, begitu ya. Kemudian ada biaya lagi untuk biaya tenaga kerjanya. Ya, nanti kalau tenaga kerja masuk ke dalam biaya produksi, ya sudah masuk dalam biaya produksi. Nah, dengan 4 hal itu, Anda bisa menentukan harga jual produk. Jangan sampai harga jual produk Anda tidak memasukkan keuntungan di sana. Nah, saat pandemi atau tidak pada saat pandemi, harga produk itu akan selalu ditentukan oleh 4 hal itu. Ya. Tetapi pada masa pandemi ada beberapa produk yang kemudian langka di pasaran, sehingga harganya melambung tinggi, jauh melampaui harga produksi. Nah, itu dilihat karena pasokannya, supply-nya tidak cukup. Nah, begitu. Sehingga karena demand-nya terlalu tinggi, ya kita pakai prinsip ekonomi ya. Saat permintaan tinggi dan pasokannya rendah, harga akan naik. Nah, saat supply-nya berlimpah, yang membutuhkan tidak banyak, harga pasti turun. Itu pasar. Tetapi saat Anda ingin menentukan harga produk, Anda tetap harus memperhatikan 4 hal. Biaya bahan baku, biaya produksi, kemudian keuntungan, kemudian ada SDM di sana, ada biaya SDM di sana. Begitu ya Mbak ya. Nah, pada saat pandemi seperti sekarang ini, ada beberapa bahan yang harganya turun, sehingga nanti harga jual produk yang dihasilkan dari bahan tersebut bisa saja turun. Tetapi ada juga bahan baku yang pada saat pandemi sekarang ini harganya naik, sehingga nanti harga jual produk yang dihasilkan dari bahan baku tersebut otomatis akan naik menyesuaikan naiknya harga bahan baku. Begitu. Begitu Mbak Amanda? Baik, terima kasih. Ada teman-teman yang mau tanya. Mungkin silahkan satu penanya lagi. Nggak ada nih Bu, kayaknya Bu. Iya, sudah. Berarti sudah cukup. Oke. Mungkin dari Ibu Sisarwanti untuk closing statement-nya. Oh iya, closing statement. Dalam mengembangkan bisnis, ya, dalam mengembangkan bisnis, satu hal yang paling penting yang harus Anda miliki adalah mental baja. Yang pertama, tidak cepat patah, mental baja. Yang kedua, inovasi. Ya, inovasi. Yang ketiga, pahami kompetitor. Oke, itu 3. Dan yang keempat, atur keuangan. Itu saja. Dari 4 yang inti,
ini nanti Anda bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Dari inovasi, Anda bisa menginovasi produk, Anda bisa menginovasi promosi, Anda bisa menginovasi packaging, Anda bisa menginovasi labeling, dan sebagainya. Nah, dari 4 hal ini saja yang harus Anda punyai. Mental baja, ya, harus bermental baja. Kemudian Anda harus inovatif, ya. Kemudian pahami kompetitor, dan atur keuangan. 4 itu yang utama. Itu ya Mbak Siti. Terima kasih. Demikian teman-teman apa yang disampaikan oleh Bu Sri Sarwanti, luar biasa sekali ya teman-teman ilmunya. Tadi di closing statement dijelaskan bahwa untuk untuk mengembangkan usaha untuk menjadi teman-teman harus memiliki mental baja, terus melakukan inovasi, lalu mengenali kompetitor dan juga mengatur keuangan seperti itu. Mungkin Bu bisa minta waktu untuk foto bersama. Oh ya. Oke, nanti ada Mbak Herlina yang memberikan kode, silahkan. Teman, silahkan kameranya dinyalain ya. Siap ya, 1, 2. Teman-teman yang kameranya masih belum nyala, tolong ya nyalain dulu kameranya sebentar. Oke, sudah. Makasih teman-teman. Oke. Baik teman-teman, terima kasih. Mungkin bisa dimatikan lagi kameranya. Untuk Ibu Sri Sarwanti, terima kasih sekali untuk materi yang sudah disampaikan. Kepada Ibu Sri Sarwanti, diizinkan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih, Ibu. Oke, teman-teman, terima kasih untuk yang sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Sebelumnya aku pengen ngecek semangat teman-teman. Nih teman-teman ada dari fakultas mana aja nih? Fakultas Ekonomi, acung tangan. Mana aja? Ada nggak nih? Fakultas Ekonomi? Atau bisa dihidupkan mic-nya? Fakultas Ekonomi ada nggak nih? Fakultas Pertanian ada nggak? Terus Fakultas Visipol? Hadir, Visipol nggak ada. Visipol, Mantap, rame Kak. FKIP ada nggak FKIP? Aduh, sepi. Ada. Hadir. Hadir. FT ada nggak? Hadir. Oke, terima kasih. Nah, semangat semua ini ya. Mungkin langsung aja ya ke pemateri kedua. Pemateri kedua ini ada dari Disperindak, teman-teman. Nah, beliau ini akan membawakan materi mengenai perizinan usaha.
Nah, nanti akan dijelaskan mengapa perizinan usaha itu penting dan lain sebagainya ya. Nah, sebelumnya akan saya bacakan dahulu CV dari beliau. Beliau ini bernama lengkap Prawerti Prajnajati. Beliau ini kelahiran Magelang tahun 1973. Saat ini beliau bertempat tinggal di Kiringan. Beliau menempuh pendidikan S1 di UII, kemudian S2-nya di Undip. Nah, untuk pengalaman kerjanya ini, beliau tahun 1997 sampai tahun 2001 itu berada di bagian keuangan. Kemudian tahun 2001 sampai 2018 itu di bagian hukum. Kemudian di tahun 2018 sampai sekarang beliau di Disperindak sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. Mungkin tanpa berlama-lama, silakan kepada Ibu Prawerti, kami persilahkan. Oke. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pada hari ini saya diminta untuk bekerja sama, bahasanya adalah sharing dengan mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Cidar Magelang. Di sini dari BEM ya, BEM Untidar. Senang sekali, ini baru pertama kali bagi saya bertemu dengan adik-adik. Tadi dari absennya, yang diabsen oleh moderator, ada cowok, ada cewek, semua ada dari Visipol, Fakultas Teknik, dan yang lainnya. Hari ini saya akan mencoba berbagi apa yang ada di saya berkaitan dengan perizinan, apa arti pentingnya perizinan dalam kita melakukan sebuah usaha. Ini kaitannya dengan di Untidar yang memiliki salah satu keunggulan, diantaranya adalah menciptakan mahasiswa-mahasiswi yang nantinya dapat berwirausaha. Ada hal-hal penting yang tapi sebelumnya gini, tadi sudah dijelaskan nama saya Prawerti Prasnajati ya. Tetapi kalau di kantor itu nama yang biasanya dipanggil tidak Bu Prawerti, tapi Bu Tinu ya. Jadi nanti sewaktu-waktu akan bertemu di Disperindak, nanti Bu Prawerti bisa, tapi Bu Tinu juga bisa. Jadi banyak dari adik-adik Untidar yang juga melakukan PKL ya di Untidar. Nanti sewaktu-waktu mungkin kita bertemu pada saat ada praktek kerja lapangan. Nama saya kalau di kantor sering dipanggil Bu Tinu. Pertama yang mau saya sampaikan berbicara usaha saat ini, penyebutannya kadang macam-macam. Ada yang menyebutnya IKM, ada yang menyebutnya UKM, ada yang menyebutnya UMKM. Kira-kira teman-teman, adik-adik udah paham ya ini ya? Kira-kira sudah paham belum? Yang dari tiga hal ini. Sebelumnya perlu saya sampaikan, jadi memang ada sedikit perbedaan. Ya. Jadi ini kementerian, kalau IKM itu kan singkatan dari industri kecil menengah. Jadi stretching-nya di sini adalah industri. Ya, jadi yang dibidangi di sini adalah pengusaha yang di dalam melakukan pekerjaannya melalui sebuah proses produksi yang mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi bahan jadi. Jadi di situ ada proses produksinya.
melalui proses industrialisasi, memakai mesin dan sebagainya. Jadi IKM itu pada dasar prinsipnya adalah itu. Terus ada yang nyebut juga UKM. Kalau IKM ini ada di bawah Kementerian Perindustrian. Ada juga yang menyebut apa itu UKM, usaha kecil menengah. Jadi kalau usaha kecil menengah, stressingnya ada di kata usaha. Jadi dia lebih bergerak pada sektor usahanya, perdagangannya. Jadi dia bisa memasarkan produk-produk dari IKM itu. Ya, jadi lebih banyak ke pemasaran. Dia berada di bawah Kementerian Perdagangan. Sekarang ada lagi yang namanya UMKM, usaha mikro kecil menengah. UMKM ini dia lebih bersifat umum. Ini ada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya, jadi lebih bersifat umum. UMKM ini melingkupi dari IKM dan UKM. Jadi IKM itu masuk bagian dari UMKM, UKM juga masuk bagian dari UMKM. Jadi ini lingkupnya lebih luas. Sehingga mengapa sekarang pemerintah lebih banyak menggunakan bahasa UMKM. Karena di sini IKM dan UKM terakomodir menjadi satu. Ya. Sebelum kita perizinan kan harus memahami ini dulu. Karena ini masing-masing perizinannya nanti akan berbeda-beda. Ya, jadi kalau IKM itu nanti ada dasarnya dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Dan kalau UMKM nanti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Ya, itu nanti adik-adik silahkan untuk mencoba untuk membaca juga dan lebih memahami makna dan ruang lingkup dari masing-masing lembaga ini. Selanjutnya, untuk apa arti penting dari izin, perizinan di dalam sebuah usaha, ya tentunya banyak. Tentunya banyak, apalagi ini nanti sekarang memang didorong generasi muda ini untuk bisa menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha yang handal. Nah, untuk menjadi wirausaha yang handal ini tentunya ada tahap-tahap. Saya yakin tadi pemateri-pemateri sebelumnya sudah memberikan banyak tips, banyak apa ya, motivasi untuk menuju menjadi seorang wirausaha yang baik. Menjadi wirausaha yang baik diantaranya pasti harus memiliki kedisiplinan. Kedisiplinannya macam-macam. Ada yang disiplin dalam hal teknis usahanya. Tapi juga ada harus memiliki kedisiplinan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya kan? Jadi disiplin itu tidak hanya disiplin dalam melakukan produksi, melakukan pemasaran, tapi juga memiliki kedisiplinan di dalam mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya apa? Di antaranya pada saat kita memiliki sebuah usaha, kita diwajibkan untuk memiliki izin. Izin mengapa penting? Karena pasti satu, kita memiliki perlindungan hukum, legalitas. Ya kan? Kita tidak melanggar hukum. Karena di masing-masing ketentuan di undang-undang itu semua ada bahasa kewajiban. Misalnya seorang memiliki usaha industri wajib memiliki izin usaha industri. Berarti di situ ada kata wajib. Berarti bahasa wajib dalam hukum konsekuensinya pasti mengandung konsekuensi hukum. Jadi sedini mungkin pada saat kita sudah melangkah mau memiliki izin usaha secara paralel, kita juga harus mencoba untuk menertibkan perizinan yang seharusnya dimiliki. Jadi itu mengapa perlu izin, ya kita pasti ada perlindungan hukum di situ. Paling tidak pada saat misalnya kita ada sengketa, kita ada konflik, pada saat kita sudah memiliki izin, paling tidak itu menjadi dasar yang kuat bagi usaha yang kita miliki. Izin ini juga nanti bermanfaat di dalam kemudahan pengembangan usaha. Sebagai contoh pada saat misalnya di dalam usaha kita butuh permodalan.
Pada saat kita memiliki izin, kita akan dipermudah di dalam permodalan. Misalnya kita akan mengajukan permodalan di dalam suatu lembaga keuangan, biasanya salah satu syarat yang harus dimiliki apakah sudah memiliki izin atau belum. Itu menjadi salah satu syarat di dalam mendapatkan permodalan ya dari lembaga keuangan. Pentingnya lagi apa? Itu juga sebagai pada saat kita memiliki perizinan, itu juga memiliki sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Berarti pada saat kita memiliki izin, usaha kita usaha yang kredibel. Usaha yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak usaha sembunyi-sembunyi. Jadi memang kita memiliki niat untuk berusaha, ya terbuka. Dan apapun konsekuensinya, pada saat kita memiliki izin, itu menunjukkan keseriusan kita dalam berusaha. Sebagai sarana promosi, dan contoh saja saat ini yang paling banyak dilakukan oleh para pengusaha, khususnya pengusaha muda, adalah melalui e-commerce kan. Untidar juga sering melakukan pelatihan-pelatihan, saya yakin, tentang e-commerce. Di dalam e-commerce itu pun biasanya pada saat dia memiliki izin, itu akan menjadi salah satu yang apa ya, pada saat orang membeli dia sudah memiliki izin yang lengkap, yang sesuai dengan standar, biasanya itu akan menjadi sebuah rekomendasi bagi para pembeli. Ya kan nanti izin ada banyak, ada PIRT, ada macam-macam ya, dan itu biasanya menjadi salah satu penilaian dari konsumen bahwa memang produk itu sudah melalui yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengusaha. Ada hal yang perlu saya sampaikan lagi juga, mengapa izin ini penting, ya. Karena pada saat para wirausaha ini memiliki izin, dia terdaftar kan, terdaftar dalam lembaga pemerintah, baik di tingkat daerah, kabupaten kota, di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Jadi sebagai salah satu contoh, kami di Disperindak setiap tahun selalu mengadakan pendataan. Baik itu pendataan industri kecil menengah maupun UMKM, usaha mikro kecil menengah. Maksud tujuannya ini yang menjadi permasalahan adalah, jadi yang kita hadapi misalnya saat ini, kalau yang berizin itu kita namakan IKM formal, jadi dia sudah memiliki izin. Yang belum memiliki izin itu kita namakan IKM non formal. Jadi kita pada saat pendataan biasanya dari masyarakat pengusaha ini memang sudah ada yang sadar untuk memiliki izin, tapi juga dia melakukan proses usaha, tapi dia tidak memiliki izin, itu tetap kita catat. Namun memang di situ nanti tetap akan ada kelemahannya bagi yang tidak berizin. Kelemahannya adalah pada saat kita melakukan program-program kebijakan pemerintah, yang kita prioritaskan pertama pasti yang berizin lebih dulu. Ya, karena kalau sudah berizin berarti secara kepastian hukum dia sudah bisa dipertanggungjawabkan. Sementara yang belum memiliki izin ya paling tidak kita pasti akan mengutamakan yang berizin terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk IKM yang UMKM atau IKM yang memiliki izin, ada hal lain yang menguntungkan adalah dia pasti akan mendapatkan pendampingan. Pendampingannya bisa bermacam-macam, bisa pendampingan dalam bentuk pelatihan-pelatihan sesuai dengan yang dibutuhkan, stimulan, macam-macam bentuk stimulan dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pusat, dan tentu saja fasilitas-fasilitas yang lain. Ya, fasilitasnya banyak sekali pada saat pengusaha ini memiliki izin dan berusaha, dan tentunya dari perizinan-perizinan ini semakin banyak masyarakat pengusaha yang memiliki izin, harapannya memudahkan pemerintah di dalam membuat program-program kebijakan. Karena biasanya di kami dilakukan pemetaan.
berapa nih jumlah IKM yang bergerak di bidang industri makanan misalnya, atau berapa jumlah yang bergerak di bidang kerajinan atau jasa dan sebagainya. Itu sebenarnya pemetaan itu bermanfaat di dalam kita melakukan atau menyusun program-program kebijakan. Dan tentunya pada saat para pengusaha ini memiliki izin, tentunya mempermudah di dalam mendapatkan sebuah proyek. Proyek itu bisa macam-macam. Karena pemerintah daerah juga sering melakukan kerjasama dengan IKM maupun UMKM, baik itu khususnya di daerah. Jadi, mengapa izin ini penting? Jadi kadang ada sebuah anggapan bahwa izin itu ribet, sulit. Konsekuensinya takut dengan konsekuensi pajak misalnya. Biasanya yang paling ditakuti para pengusaha kan pajak ya. Tetapi sekarang sudah mulai banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan. Khususnya kemudahan di dalam mendapatkan izin. Jadi saat ini ada yang namanya OSS, ya mungkin teman-teman mahasiswa semua sudah tahu, online single submission, ya. OSS ini saat ini kalau di Kota Magelang dan juga sama di daerah lain itu dilaksanakan oleh Badan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu biasanya. Itu semua sekarang pelayanan dipermudah dan dipersingkat alur birokrasinya melalui OSS. Ya, ini perizinan sekarang sebenarnya bisa dilakukan dengan online tanpa harus datang ke kantor. Ya, perlu saya sampaikan di sini bahwa kalau dulu yang namanya perizinan untuk usaha kecil, mikro kecil, itu ada yang namanya IUMK, izin usaha mikro kecil. Waktu itu ada, sebelum ada OSS, itu namanya IUMK, izin usaha mikro kecil, itu diterbitkan oleh camat. Ya, diterbitkan oleh camat, ada IUMK. Tetapi nanti IUMK ini sudah dilebur di dalam NIB, ya, nomor induk berusaha. Jadi nanti akan saya sampaikan ya bahwa untuk saat ini pintu gerbang utama untuk menjadi seorang pengusaha pertama harus memiliki NIB, nomor induk berusaha. Itu bisa mendaftar melalui OSS yang tadi sudah ditampilkan. Ya, pendaftaran dilakukan dengan cara mengakses laman OSS itu, yaitu di alamatnya di oss.go.id. Itu bisa langsung pakai HP, bisa daftar di situ. Ya, jadi cukup dipermudah. Dan NIB ini secara otomatis nanti menggantikan TDP, tanda daftar perusahaan. Sekarang sudah lebur di dalam NIB. Ya, jadi tidak perlu macam-macam dengan NIB ini. Paling tidak para pengusaha sudah bisa melakukan usahanya dengan aman karena sudah memiliki izin. Kecuali pada saat dia sudah mencakup atau melingkupi ke hal yang spesifik. Misalnya dia lebih ke industri menengah. Industri menengah itu kan ada izin usaha industri ya, perlu ada izin usaha industri. Nah itu nanti setelah NIB nanti akan ada komitmen-komitmen yang lain dan itu nanti proses untuk yang teknis seperti itu nanti bisa ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tapi yang paling utama memiliki NIB itu dulu. Ya, NIB itu sudah sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar sebagai orang yang melakukan sebuah usaha. Baik itu usaha mikro kecil menengah maupun IKM maupun UKM. Ya. Namun untuk yang level lebih atas, misalnya sudah industri yang menengah dan sebagainya, itu nanti akan ada level-level yang lebih tinggi yang pengurusannya bisa dilakukan di DPMPTSP. Perlu saya sampaikan lagi bahwa nantinya itu misalnya untuk industri-industri, misalnya ini industri ya, industri itu untuk yang menengah
dan selanjutnya nanti ada IUI, itu nanti izin usaha industri, biasanya kita ada koordinasi dengan pemohon. Ya, jadi Disperindak nanti biasanya untuk keterlibatannya di dalam perizinan itu pada saat pengurusan izin usaha industri. Izin usaha industri ini peruntukannya untuk industri menengah. Ya, tapi untuk industri kecil cukup dengan NIB. Jadi secara prinsip itu yang perlu saya sampaikan, dan perizinan dengan adanya pandemi ini saat ini mempunyai pengaruh yang cukup besar. Ya, teman-teman mahasiswa mungkin tahu sekarang banyak sekali stimulan yang diberikan baik oleh pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat. Salah satu stimulannya misalnya ada bantuan dalam bentuk bahan baku, dalam bentuk permodalan, misalnya banpres ya dan sebagainya itu. Biasanya salah satu yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan adalah pada saat dia memiliki izin. Jadi para pengusaha yang kemarin sudah melaksanakan dengan disiplin, mereka sudah memiliki izin pada saat berusaha, ya paling tidak sekarang ini bisa menikmati hasil kedisiplinannya, yaitu mereka secara cepat bisa mendapatkan bantuan. Contohnya banyak sekali bantuan kemarin yang diberikan oleh provinsi kepada para UKM maupun UMKM berupa bahan baku, dan dari salah satu prasyarat untuk mendapatkan bantuan itu diantaranya yaitu dia harus sudah berizin, dan ini menjadi keuntungan lebih pada saat pewirausaha ini memiliki izin. Mungkin itu sepintas apa arti pentingnya perizinan ini bagi IKM, sehingga harapan kami para mahasiswa ini yang mungkin sekarang sudah mulai merintis usaha, baik itu yang bergerak di bidang jasa atau industri atau perdagangan, tidak ada salahnya untuk memiliki izin. Toh juga izin NIB itu sangat mudah, syaratnya juga mudah. Syaratnya itu hanya nomor induk kependudukan, nama, nomor induk kependudukan, dan usahanya. Hanya itu saja. Kalau dulu ada NPWP sehingga tetap banyak yang tidak berhasil untuk mendapatkan NIB, tapi saat ini syaratnya hanya 3 itu. Hanya NIK, nama, NIK, dan usaha yang dilakukan usahanya apa. Syaratnya hanya 3 itu saja. Sehingga saya yakin itu hal yang mudah untuk dilakukan untuk memiliki izin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Monggo nanti kalau ada kita mau sharing, kami silahkan. Nah, teman-teman, jadi itu tadi ya dijelasin apa bedanya IKM, UKM, dan UMKM ya. Nah, terus untuk yang memiliki usaha itu diusahakan untuk memiliki izin gitu ya, paling enggak minimal NIB seperti itu. Nah, dari teman-teman yang tadi sudah menyimak, silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya. Yuk teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya kayaknya. Nggak apa-apa, sharing aja. Mungkin dari saya aja ya, Bu. Iya. Nah, untuk perizinan-perizinan itu kan tadi ada macam-macam ya, Bu. Ada NIB, Iya. PPI, UMK, Iya. dan lain sebagainya gitu, Bu. Nah, kebetulan saya itu kan ada juga kayak pemberdayaan masyarakat gitu, nah, Bu. Nah, itu kan basisnya UMKM, nah, Bu. Nah, itu tuh kemarin saya juga ngundang pemateri itu dari Disperindak, Ibu Tutut. Oh ya. Nah, ya. Mungkin bisa dijelaskan untuk mekanisme perizinan UMKM gitu, Bu. Ya, perizinan UMKM ya secara prinsip
perizinan kan macam-macam, tadi saya sampaikan. Tapi secara prinsip, yang pertama kali dimiliki adalah NIB dulu. Ya, nanti kalau Bu Tuti itu kayaknya pendamping ya, dia pendamping UMKM. Nah, biasanya teman-teman pengusaha industri makanan misalnya, ya, teman-teman pengusaha industri makanan itu dia membutuhkan tidak hanya sekedar NIB, ya. Jadi dia butuh, kalau makanan itu kan ada namanya PIRT, ya, pangan industri rumah tangga misalnya. Nah, itu dia dibutuhkan karena memang untuk sebuah produk makanan itu ada standar yang harus dimiliki pada saat standar kesehatan yang dimiliki, misalnya usia makanannya itu, batas usia masakannya melebihi dari 7 hari, nah itu dia perlu PIRT, ya, perlu PIRT. Jadi ada, makanya seperti saya tadi sampaikan, ada beberapa macam perizinan lain yang itu dibutuhkan, khususnya kalau industri itu ada yang namanya PIRT, ada yang namanya halal dan sebagainya. Kalau PIRT kepengurusannya nanti ke DKK. Jadi PIRT ini untuk menjamin bahwa proses dari produksi makanan itu telah sesuai dengan standar kesehatan. Nah, itu ada lain lagi, tapi itu di luar NIB. Karena memang makanan biasanya nih kalau jual makanan kemasan itu misalnya aja mau dijual ke online. Biasanya online itu pasti standarnya tinggi. Misal dia sudah punya PIRT belum? Sudah halal belum? Nah, itu makanya perizinan-perizinan itu juga penting, ya, perizinan-perizinan. Tapi paling tidak NIB dulu. NIB nanti setelah berjalan pasti akan mengetahui kebutuhan apa lagi yang diperlukan di dalam produk yang ditekuni. Karena kalau PIRT dan sebagainya itu khusus untuk industri makanan. Tapi kan ada juga yang hanya bersifat jasa, kan dia nggak perlu PIRT. Ya. Jadi masing-masing kekhasan sendiri-sendiri. Mungkin itu, Mbak. Oh iya, Bu. Terima kasih. Ya. Ini tadi ada satu pertanyaan dari Mas Kukuh nih. Mas Kukuh kayaknya semangat banget. Oh iya, kayaknya Mas mau Kukuh. jadi wirausaha nih, Mas Kukuh. Boleh, harus. Ya, harus. Bertanya secara langsung kepada Ibu Prawerti. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Terima kasih. Masih bergerak di bidang online. Ya. Usaha yang saya punya sekarang itu harus memiliki izin seperti ini. Aduh, putus-putus ya. Maaf kok agak putus-putus ya. Bisa diulang. Jadi gini, Bu, intinya saya kan punya usaha asisten online. Iya. Apakah harus memiliki NIP? Harus berizin dulu, karena bayangan saya ketika usaha saya nih memiliki izin itu, bahwa nanti ada mekanisme yang sedemikian reward lah gitu. Ya. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, biasanya itu memang menjadi hal yang menjadi ketakutan para pengusaha ya. Karena gini, saya usahanya online apa perdagangan ya? Perdagangan. Reseller gitu atau gimana? Iya, Bu, reseller, Bu. Reseller ya. Jadi itu lebih kepada jasa ya. NIB ini di dalam NIB ini kan memang tidak tercantum NPWP. Syaratnya itu tidak ada syarat NPWP, Mas. Ya. Syaratnya tidak ada NPWP. Oh, anggap aja gini, kalau pakai NPWP secara otomatis dia terdaftar di pajak kan. Nah untuk NIB ini karena dianggap masih pintu gerbangnya, tapi sudah dianggap secara legal, itu di situ persyaratan untuk untuk mendapatkan NIB itu belum menggunakan NPWP. Ya, jadi belum menggunakan NPWP. Menurut saya tetap penting, NIB ini tetap penting, karena berarti bergeraknya kan di bidang jasa. Ya kan? Berarti kan bergeraknya di bidang jasa perdagangan. Dan saya yakin, Mas Kuko ini kan tidak mungkin pasti akan kecil-kecilan terus. Harapannya kan mesti tetap pengen jadi besar.
Masa pengennya kecil terus, Mas? Kan enggak. Nah, untuk menjadi besar harus membuka diri. Membuka diri dan tidak usah terlalu takut dengan sebuah perizinan. Ya, tidak usah, karena ya motivasinya harus maju. Pertama motivasinya harus maju dulu, harus menjadi semakin besar, dan saya yakin dengan semakin maju dan semakin besar itu bukan menjadi halangan yang berarti. Izin-izin yang seperti itu tidak akan menjadi halangan yang berarti. Ya, tapi justru akan terlindungi. Karena apa? Nanti akan banyak ya, keuntungan-keuntungan yang tadi saya sampaikan. Keuntungan-keuntungan banyak sekali. Khususnya misalnya nanti sudah besar, pasti akan banyak mendapatkan perlu mendapatkan dukungan permodalan, mau tidak mau kan pasti bekerja sama dengan lembaga keuangan dan sebagainya, ya kan? Dan itu menjadi hal yang penting pada saat kita memiliki izin. Menurut saya gitu, Mas Kukuh. Jadi harapannya mungkin sekarang kecil, tapi saya yakin cita-citanya Mas Kukuh mesti usahanya besar. Dan dalam sebuah usaha yang besar perlu izin. Itu ya, Mas ya. Ya, Mas Kukuh, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah jawabannya sudah memuaskan? Cukup, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Kukuh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mbak Cusnafi Zuhriyah. Kepada Mbak Cusnafi Zuhriyah, silakan untuk open mic-nya untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin bertanya, kan kalau di dalam OSS itu tidak perlu ada TDP karena itu udah kalau udah punya NIP udah TDP itu kan singkatan dari tanda daftar perdagangan, ya kan? Jadi secara otomatis dia sudah TDP. Paham ya, Mbak? Ya, jadi NIB itu melebur beberapa perizinan yang dulu itu bersifat parsial. Dulu parsial, sekarang sudah dilebur menjadi satu yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Tapi itu memang yang lingkupnya paling dasar. Jadi itu Mbak jawabannya. Ya, jadi di dalam permohonan perizinannya permohonan untuk mendapatkan NIB. Nanti di dalam pengisiannya itu nanti akan ada KBLI-nya. Memilih apa gitu, ada menunya gitu. Menu yang dipilih izin apa dari NIB itu nanti ada menunya, tinggal dipilih aja secara otomatis. NIB itu mewakili dari yang diklik oleh yang mendaftar. Paham maksud saya ya? Ada menunya nanti di dalam NIB itu. Oh ya, udah paham. Makasih, Bu. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi, silahkan. Apakah sudah jelas? Udah jelas nih, nggak ada yang mau tanya lagi, serius. Sudah, Kak. Oke, udah ya. Ibu Prawerti, sepertinya ini teman-teman udah Oke ya. Jelas. Ya. Oh iya. Jadi silakan aja ya. Kalau ada hal-hal yang perlu sharing bisa datang ke kantor untuk bertanya ya di Disperindak. Silahkan. Mungkin bisa memberikan closing statement-nya, Bu.
apa ya? Selalu menjadi mahasiswa yang punya poin plus. Tidak hanya pinter di bidang akademiknya, tetapi juga punya potensi-potensi lain yang bisa mendukung kesuksesan. Itu aja. Oke, terima kasih Bu. Oke teman-teman, jadi demikian materi yang disampaikan oleh Ibu Prawerti dan juga tadi ada konsepnya. Jadi kalau jadilah mahasiswa yang juga tidak hanya dalam unggul dalam akademik aja, tapi juga hal bidang-bidang yang lainnya gitu ya. Mungkin demikian yang dapat sama Ibu Prawerti. Untuk Ibu Prawerti diizinkan untuk meninggalkan room ya. Terima kasih ya Bu untuk materi dan ilmunya yang sangat luar biasa. Oh ya, mohon maaf Bu, sebelumnya boleh minta foto bersama Bu? Oh boleh. Ya. Akan dipandu oleh panitia ya teman-teman. Mungkin silahkan bisa untuk open kamera. Ya. Dari teman-teman panitia gimana? Udah belum? Sebentar, Mbak. Sebentar ya, Bu. Oh ya. Ada kendala sepertinya. Oke, mulai ya. Teman-teman buat yang masih off kamera, silakan dinyalain kameranya. Oke, 1, 2. Oke, udah. Makasih, teman-teman. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Aku live kok. Iya. Meninggalkan room Zoom. Oke teman-teman, mohon jangan keluar dulu dari room Zoom-nya ya. Habis ini akan ada dari panitia untuk menyampaikan pengumuman. Silakan dari panitia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nida Ulisna. Saya di sini sebagai Ketua Bidang Kewirausahaan. Jadi di sini ada sedikit tambahan untuk teman-teman. Jadi kan setelah adanya kegiatan ini, teman-teman akan mendapatkan sertifikat. Nah, untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut, ada tugas untuk membuat mind mapping dari resume untuk semua materi yang sudah didapatkan, yaitu dari pertemuan 1 sampai 4. Jadi teman-teman nanti bisa buka di HP bentuk-bentuk mind mapping. Banyak banget sih, nanti ada referensinya di sana. Nah, mind mapping ini berfungsi untuk bisa lebih membuat resume dari teman-teman ini lebih menarik gitu loh untuk di-share di Instagram masing-masing. Untuk Anggita udah dikoordinasikan ya di grup. Oh ya, nanti juga akan dikoordinasikan gimana teknisnya untuk bisa mengupload resume tersebut di Instagram teman-teman masing-masing gitu. Itu untuk mendapatkan sertifikat TEC ini. Nah, mind mapping ini tuh sebenarnya berfungsi untuk secara tidak langsung. Kalau kita sendiri ketika di dunia kewirausahaan ya, kita biasa untuk memapping sesuatu, dan itu bisa membuat materi itu lebih mudah untuk dimengerti gitu loh, lebih menarik dan tidak hanya berbentuk katakan monoton seperti itu. Pokoknya nanti teman-teman bisa lihat, kita juga akan share di grup ya untuk contoh-contoh mind mappingnya seperti apa gitu. Dan nanti kalian dibebaskan untuk membuat mind mapping itu dalam satu slide atau dalam satu foto ataupun dalam 4 slide, yang berarti satu slide itu sama dengan 1 kali pertemuan. Nah, selanjutnya itu tuh
lebih lanjut nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya di grup ya. Kalau sudah di-share di grup kita. Kayak gitu sih, cuma itu aja. Makasih. Kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nida untuk penjelasannya mengenai penugasan hari ini ya. Jadi teman-teman, demikian pemaparan dari materi dan juga dari materi pada hari ini. Mungkin bila nanti ada yang mau ditanyakan terkait penugasan, apabila kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup ya, seperti itu. Pun nanti untuk materi penugasan akan di-share di grup lebih jelasnya seperti itu. Sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila selama membawakan acara dari awal hingga akhir banyak tutur kata maupun perkataan yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama Mbak. Yuk. Selamat UTS. Udah selesai. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Udah gitu doang.